Mama bersumpah demi nama Allah. Untuk membela dan Mama bersumpah demi nama Allah. Nah, kasus ini karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat guna mengambil salinan kasasi sebagai bahan untuk pengajuan peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada pukul 10 pagi. Kedatangan mereka bermaksud untuk meminta salinan putusan kasasi sebagai bahan untuk pengajuan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus yang menimpa Saka Tatal. Tujuannya kita mau mengambil salinan putusan kasasi. Kita selama ditangani oleh lawyer yang lama, kita belum dapat salinan kasasi. Ya begitu ya? Iya. Untuk apa? Bang, untuk apa, Bang? PK. Pengajuan peninjauan kembali Saka Tatal dilontarkan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Farhad Abbas. Langkah ini dilakukan menyusul adanya kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apalagi sejumlah saksi diketahui mencabut keterangannya di pengadilan. Hal ini membuktikan adanya ketidakkonsistenan para saksi saat kasus Vina dan Eki mencuat kembali. Tetap akan melakukan upaya peninjauan kembali. Saya nggak mau menyalahin polisi sekarang ataupun apapun. Nanti kita cari keputusan terbaik, pasti ketahuan semuanya. Nah, kemudian rencana kami juga akan melaporkan saksi-saksi yang berbohong itu. Sepakat. Saksi yang berbohong kita laporkan, ya. Walaupun mereka mencabut, sekarang sudah kita syukuri, tapi kita akan laporkan bahwa ada keterangan saksi palsu di situ. Karena merugikan daripada Saka Tatal. Pasti. Nah, kedua, kemudian buat kalau tadi yang komplain bahwa polisi-polisi pensiun nongol, ada sebagian purnawirawan yang betul-betul mendukung agar kasus ini terang. Ada. Mereka adalah purnawirawan intelek. Ada juga purnawirawan yang nakut-nakutin kita, ada. Kalau kita salah ngomong katanya kita mau dikenai undang-undang ITE. Ada, ya kan? Nah, kemudian buat pengacara-pengacara saya sarankan, kalian tampil di sini sebagai pembela, jangan sebagai pembelot. Selain meminta salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum juga akan meminta salinan visum di Rumah Sakit Umum Gunung Jati, Kota Cirebon, untuk melengkapi berkas pengajuan peninjauan kembali. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi menghadirkan sejumlah orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Untuk pertama kalinya orang tua terpidana yang masih ditahan menyatakan yakin putranya tidak bersalah. Jadi yakin nggak bahwa anaknya tidak bersalah? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur Pak Katib pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik. Jadi sekarang ini ibu siapa? Ibunya Kak. Ibunya Eka. Bagaimana cerita ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, Kak kamu dari mana? Tiba-tiba Pak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam minggu. Malam minggu, tanggal 7 Agustus itu, 2016 ya. Dia cerita juga Kak bahwa mereka bersama-sama ke rumahnya di Warning, gitu ya. Ibu juga yakin ya bahwa anaknya bersalah ya Kak. Jadi apa yang ibu rasakan selama ini kan dia berbicara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Bagaimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Nah, sampai satu lagi. Renaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus
Kakaknya tuh mengakui. Tapi itu tuh apa sih? Petunjuknya Jaya. Petunjuknya apa sih? Firman. Sudirman. Itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini dibawa ini gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi. sama Eka anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Artinya ngomong Bilang sama saya, kan dia kan keluar. Udah dibonyok-bonyok itu juga Pak. Ibunya, ini ibunya Eko ya. Sekarang Eko umur berapa sekarang, Bu? 35 Pak. 35. Waktu itu memang Ibu yakin dan tahu bahwa dia tidur di rumah Pak RT malam itu ya. Dia anaknya paling nurut Pak. Suka mandi di rumah, nimbang-nimbang apa mandi di pasar. Gitu. Jadi jarang main, kalau main jam 8 saya tuntut pulang. Begitu ya. Ini yang itu. Iya. Dan ini lagi bikin saya trauma Pak, sampai saat ini terbawa. Cuci darah siapa? Cuci darah. Ini cuci darah. Cuci darah siapa? Ibunya sekarang cuci. Oh, ibunya cuci darah. Oh. Yang sampai jual rumah siapa? Ini. Ini jual rumah gara-gara apa? Buat kota panting. Sementara itu pemirsa, pengacara Otto Hasibuan mengungkap Peggy yang saat ini jadi tersangka tidak menginap di rumah Pak RT saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan salah seorang warga yang saat itu menginap di rumah Pak RT menyebut Peggy tidak ada di lokasi. Jadi kita tanya dulu, Okta gimana? Okta? Berdiri. Tadi udah ya? Belum. Nah, coba. Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya, tidur Pak. Dan rumah anaknya? Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa anak melihat bahwa 5 terpidana yang saat di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya? Termasuk anak Pak RT? Ada masuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ kan? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Primaunya Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Nggak kenal. Okta kenal nggak? Kenal karena satu daerah. Kenal. Tapi waktu itu dia nggak ada tidur bersama kalian. Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Kenal. Cuman waktu SD aja. Tapi waktu tidur malam itu Peggy ada? Melakukan pembunuhan itu ini di Vietnam. Bersumpah demi nama Allah. Mama bersumpah demi nama Allah. Kasus ini karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu ini di Vietnam. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu ini di Vietnam. Saya rela mati.